datang di video kami, di video pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan paragraf. Video ini dipersembahkan oleh Ferry Agustiadi dan Zania Aprilda. Tapi sebelum mulai, kalian sudah pada tahu belum apa itu paragraf? Jadi, pengertian paragraf yang dimaksud adalah paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau, definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu paragraf. Tapi, apakah paragraf mempunyai syarat-syarat tertentu agar bisa menjadi paragraf yang baik? Jadi, agar bisa menjadi sebuah paragraf yang baik, harus mempunyai syarat, yaitu kesatuan atau unity, kepaduan atau kohesi, dan kelengkapan. Untuk syarat yang pertama, yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikirannya satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Dan syarat yang terakhir adalah suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengembangan paragraf. Yang pertama adalah paragraf analogis. Nah, paragraf yang dikembangkan dengan membandingkan secara analogis antara sesuatu yang telah dikenal secara umum dengan sesuatu yang belum atau kurang dikenal oleh umum. Hal yang dianalogikan di sini adalah karakteristik atau sifat-sifat sesuatu hal atau benda.
Nah, contohnya, ternyata monyet merawat anaknya mirip dengan cara manusia merawat anaknya. Mereka juga menyusui anaknya, dan tentunya mereka juga selalu menggendong anaknya penuh belas kasih. Induk monyet juga sangat menjaga anaknya dari mara bahaya, sama seperti ibu kita yang juga selalu menjaga kita. Oke, lanjut ke paragraf pertentangan. Pengembangan paragraf dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sebaliknya, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Untuk contohnya, dalam kehidupan, sering kita menemukan manusia yang secara materi sukses, namun tiba-tiba manusia tersebut jatuh bangkrut. Sebaliknya, ada pula manusia yang sebelumnya sengsara, namun tanpa disangka justru malah mendapat kesuksesan tak terduga. Perumpamaan tersebut bisa dilihat dari kehidupan Pak Rokon dan juga Pak Burhan. Selanjutnya paragraf sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Ungkapan yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Contohnya, Bapak Rahmat adalah seorang pekerja keras, sampai-sampai ia melupakan waktu dan juga pola makannya yang teratur. Akhir-akhir ini, Bapak Rahmat jadi tidak masuk kerja. Ia pun akhirnya divonis terserang penyakit tifus akut. Oleh karenanya, Pak Rahmat harus segera mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat. Kebalikan sebab akibat. Akibat sebuah peristiwa merupakan sebuah pikiran utama, sedang sebab sebagai pikiran penjelas. Untuk contohnya, hari ini ia terpaksa tidak masuk sekolah. Sudah beberapa hari ibunya sakit. Ayahnya yang dinanti-nantikan kedatangannya dari Jakarta belum tiba juga. Adik-adiknya masih kecil dan tidak ada yang menjaga. Untuk selanjutnya adalah paragraf definisi. Yaitu, ialah, merupakan, adalah kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf dengan cara definisi. Contohnya, R.S. Woodward berpendapat, psikologi adalah ilmu jiwa, sedangkan menurut Crow, psikologi adalah kejiwaan manusia dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Sementara itu, Santian mengemukakan bahwa psikologi merupakan perwujudan tingkah laku manusia. Berikutnya adalah dengan cara klasifikasi. Nah, cara klasifikasi yang dimaksud adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata atau ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Kemudian adalah paragraf proses. Proses merupakan urutan dari suatu tindakan untuk menciptakan sesuatu atau urutan dari suatu peristiwa. Untuk contohnya,
Daun pohon anggur dapat digunakan sebagai bahan pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu, ramuan kita dinginkan, kemudian kita gunakan untuk membersihkan wajah. Dan berikutnya adalah paragraf umum khusus, yaitu paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok kemudian diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Untuk contohnya, pada waktu menulis surat kita harus tenang. Kalau sedang sedih, bingung, kesal, atau marah, kita jangan menulis surat. Kesedihan, kebingungan, kekesalan, dan kemarahan itu akan tergambar dalam surat kita. Mungkin akan tertulis kata-kata yang kurang terpikir, terburu nafsu, dan dapat merusak suasana. Kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada paragraf argumentasi. Adalah jenis paragraf yang memuat opini, gagasan, dan pendapat-pendapat dari penulis dan berdasarkan sudut pandang dan keyakinannya. Biasanya, untuk memperkuat pendapatnya, penulis akan melampirkan bukti-bukti supaya pembaca yakin. Lalu ada paragraf eksposisi. Paragraf ini bersifat menjelaskan dan memaparkan secara rinci sesuatu baik berupa informasi dari berita maupun sekedar pengetahuan. Selanjutnya paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Untuk selanjutnya adalah paragraf persuasif. Paragraf ini berisikan bujukan dan anjuran dengan tujuan mempengaruhi pembaca agar pembaca dan melakukan apa yang diinformasikan di wacana tersebut. Dan yang terakhir adalah paragraf naratif. Berarti, paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa dan disusun waktunya secara kronologis atau secara berurutan. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan paragraf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.